Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sukabumi, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini berjumpa dengan saya Nura Siti Nurhapsara di acara Ngosan, Ngobrol Santuy Bareng Himpunan. Dengan tema strategi marketing dalam mengembangkan usaha kuliner di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Kali ini kita kedatangan narasumber loh. Seorang entrepreneur hebat asal Sukabumi, wanita cantik dan berbakat yang mampu mengembangkan usahanya sehingga bisa dikenal satu Sukabumi. Pasti penasaran kan siapa dia? Namanya Mutiara Intan Permana Gunawan. Gadis yang lahir di Sukabumi, tanggal 3 Agustus 1996 ini merupakan lulusan S1 Akuntansi Syariah. Selain berwirausaha, ia juga hobi dalam desain grafis dan fotografi. Ia juga hobi traveling loh teman-teman. Skill yang ia miliki juga cukup banyak, ada accounting, desain grafis, dan fotografi. Ia merupakan owner dari Bakso Sedap Sukabumi, owner dari Happy Boba Sukabumi, dan merupakan pendamping UMKM Kota Sukabumi. Penasaran kan dengan Teh Muti? Ayo kita panggil aja narasumber kita, Mutiara Intan Permana Gunawan. Selamat pagi Teh Muti, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Angka baiknya sebelum kita memulai acara ini, kita ingin mengucapkan turut berduka atas musibah kebakaran yang dialami oleh Bakso Sedap Sukabumi. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih dan Amin, semoga amin. Musibah ini menjadi tanda ketakwaan Teteh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Teteh nih, selain Teteh itu menjadi wirausaha ya, entrepreneur. Teteh itu kesibukannya apa lagi sih? Selain wirausaha ya, Iya. Saat ini sih kesibukannya aku kan sekarang stay di Sukabumi ya. Selain jadi pelaku usaha juga sebagai pendamping UMKM kota. Jadi di Kota Sukabumi ini kan ada ada program yang namanya kewirausahaan muda. Nah, alhamdulillah sejak 2019 diamanahkan sebagai pendamping di UMKM Kota Sukabumi untuk teman-teman anak muda nih usia 17 sampai 30 tahun. Masya Allah, gitu. Selain itu juga ada beberapa aktivitas di organisasi dan di komunitas yang ya untuk nambah kegiatan lah ya, biar biar nggak mumet gitu kan. Kalau usaha kan nanti jenuh takutnya kan, jadi dicari kegiatan yang memang seru-seruan lah gitu. Oh, jadi Teteh itu nggak fokus sama kerja ya mungkin ya, berwirausaha aja sama organisasi. Ada juga organisasi lain yang buat nambah aktivitas positif lainnya lah gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Ternyata aktivitas Teh Muti itu selain berwirausaha dia juga berorganisasi loh teman-teman. Nah Teh Muti, mungkin ini tuh pertanyaan yang kalau mungkin teman-teman pasti penasaran gitu. Saya juga penasaran nih, kenapa sih Teh Muti ini ingin menjadi seorang entrepreneur? Alasannya kali ya? ya? Alasannya gitu. Alasannya, ini sedikit cerita dikit nggak apa-apa ya? Boleh dong. Jadi aku tuh memang dari kecil itu udah dipersilahkan untuk nyoba banyak hal baru gitu. Nah salah satunya waktu SD itu kelas berapa ya? Kelas 5 kayaknya. Itu udah nyobain yang namanya jualan di kelas gitu. Jadi waktu itu ibu orang tua bikin coklat. Terus yaudah nih coba mau jual nggak di kelas katanya gitu. Itu kelas 5 SD inget banget. Akhirnya waktu itu kan sebenarnya malu ya, namanya anak kecil kelas 5 masih takut, malu gitu. Tapi akhirnya nyoba berani buat jualan, akhirnya laku tuh di kelas, ke teman-teman kelas gitu. Nah dari situ akhirnya ngerasain yang namanya oh gini ya dapat untung gitu. Terus setelah itu besokannya dicoba lagi sampai akhirnya nyaman sama aktivitas jualan dan berlanjut sampai SMP, SMA dan kuliah waktu itu. Jadi ada beberapa produk mungkin yang aku coba dari mulai makanan, terus juga waktu SD tuh aku juga jual ini loh jadi kan kalau kita SD tuh ada abang-abang yang di depan sekolah biasanya jual pensil, terus jual penghapus yang kalau dulu tuh penghapus yang wangi gitu ya. Nah itu aku beli dari sekolah, dari depan sekolah, terus dijual di dalam kelas gitu. Jadi kalau istilah sekarang mungkin
apa ya, just tip kali ya. Iya, Just tip, jadi jadi ya. beli di abang-abang misalkan harganya dulu 500 gitu ya. Terus dijual di kelas harganya 1.000. Kan dapat untung tuh 500 ya. Iya kayak gitu. Jadi waktu itu udah nyobain jualan kecil-kecilan kayak gitu sampai akhirnya berlanjut ke SMP, SMA, di sekolah tuh jualan juga gitu. Ya akhirnya ya memang setelah lulus kuliah ya udah deh gitu memutuskan buat berkarir di dunia wirausaha gitu karena udah senang dari kecil gitu. Oh jadi sudah tertanam dalam dirinya dari kecil bahwa pengen jadi entrepreneur gitu ya, luar biasa banget ya. Gara-gara jualan coklat itu, gara-gara jualan coklat itu. Luar biasa banget. Nah Teh Muti, kan Teh Muti ini yang saya ketahui itu usahanya itu bakso ya. Nah kenapa sih Teh Muti ini memilih usaha bakso gitu? Sedangkan kan notabene itu usaha bakso ini sudah banyak ya, sudah banyak digandrungi pengusaha gitu. Kenapa sih Teteh? Kenapa bakso ya, gitu. Sebetulnya sebelum ke bakso ini aku udah nyoba beberapa kali bidang lain ya. Tadi kan dari mulai makanan juga sempat gitu, terus masuk ke fashion juga pernah waktu itu kuliah. Terus juga di bidang souvenir sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa bidang usaha yang sebelumnya dicoba sebelum akhirnya masuk ke kuliner gitu. Nah cuman namanya perjalanan gitu ya. Perjalanan akhirnya dari beberapa kali ganti tuh nemuin mana ya yang nyaman sama kita gitu. Karena kan kita kalau misalkan lakukan sesuatu tuh enaknya nyaman ya gitu. Kalau nyaman kitanya juga enjoy. Nah ternyata waktu itu yang paling nyaman tuh di bidang kuliner gitu. Pada saat itu kita kan berdiri tahun 2018 ya. 2018. Kuliner tuh lagi menjamur banget di mana-mana termasuk di Sukabumi gitu. Waktu itu ada tren-tren kayak green tea gitu ya. Banyak banget kan minum kuliner green tea. Terus juga tren kuliner mozzarella ya banyak banget kan semua pakai mozzarella gitu. Nah cuman aku berpikir ketika kita masuk ke tren yang memang lagi hype ya pada saat itu kayaknya akan ganti-ganti gitu karena kan namanya tren terus berubah gitu ya. Jadi waktu itu berpikir apa ya kira-kira makanan kuliner yang bisa long last gitu yang bisa tetap masuk ke tren cuman tipikal yang bisa bertahan lama juga gitu. Nah akhirnya terpilihlah bakso gitu karena kan bakso tuh legend ya sebetulnya. Iya. Cuman dari tipikal bakso sendiri itu masih bisa kita modifikasi, inovasi, misalkan jadi bakso apa gitu. Jadi ya itulah kita alasannya karena pengen nyari makanan yang legend tapi long last juga, tapi juga bisa dimodifikasi sama ide-ide yang memang kekinian gitu. Kayak gitu akhirnya tercipta bakso sedap gitu. Oh, terus kalau bakso sedap ini kan tadi dimulai sejak tahun 2018. Ya, mungkin udah 4 tahun ke belakang. Iya, sekarang 4 tahun. Sekarang 4 tahun. Mungkin Teh awalnya tuh bakso sedap itu seperti apa sih misalnya tempatnya di mana, permulaannya seperti apa gitu. Nah itu jadi 2018 itu kita pertama kali berdiri ya di saat di luar sana kuliner lagi menjamur banget. Iya. Nah waktu itu yang kita pikirkan adalah gimana caranya ngebawa bakso yang memang legend ini bisa bersaing sama makanan-makanan yang lagi ramai pada saat itu gitu. Karena kalau misalkan baksonya itu biasa aja gitu, itu kan udah banyak juga ya bakso di mana-mana dari dulu bahkan gitu. Nah akhirnya waktu itu kita nyoba jadi aku nyari nih di Sukabumi kayak gimana sih bakso yang lagi rame tipikal bakso ya. Nah ternyata hasil riset kali ya bisa dibilang risetnya itu banyak sebetulnya bakso yang enak di Sukabumi. Cuman kebanyakan bakso enak di Sukabumi itu belum punya ini mohon maaf ya maksudnya ini hasil riset belum punya tempat yang memang layak iya gitu banyak banget kan yang enak sebetulnya cuman lokasinya kayak di dalam gang terus juga mungkin agak susah terjangkau gitu. Nah jadi poin yang aku ambil dari hasil riset adalah berarti kita harus bikin bakso yang enak tapi juga tempatnya nyaman gitu dan kekinian gitu. Jadi kita nambahin nilai tambah kali ya nilai tambah dari si bakso ini. Ya selain mungkin di varian menu ya waktu itu kita juga bikin varian menu yang belum banyak dipakai di tempat-tempat bakso lain gitu. Cuman ya itu sih. Jadi kita nyari poin apa yang orang belum punya gitu, yang belum banyak, akhirnya kita terapkan di kita. Salah satunya tempat tadi, kita bikin tempat yang nyaman, yang instagramable kali ya kalau zaman sekarang. Terus juga kita kasih fasilitas kayak wifi, musik gitu. Jadi dibuat kekinian tapi padahal makanan itu sebenarnya makanan yang udah legend dan lama gitu.
Wah, luar biasa sekali ya Teh Muti ya. Ternyata benar sekali, baru kepikiran gitu bahwa memang kita di bakso-bakso itu rata-rata jualnya di gang gitu ya. Padahal enak-enak kan ya. Padahal enak-enak ya. Tapi kita yang makan itu kayak mungkin agak ngerasa gimana gitu, soalnya tempatnya di dekat Kurang jalan nyaman gitu. ya. Nah, Teh Muti, kan bakso sedap ini udah bisa dikenal nih satu Sukabumi ya. Rata-rata Amin, semuanya udah alhamdulillah. kenal gitu sama bakso sedap ya. Nah, gimana sih cara Teteh memasarkan bakso sedap ini sehingga bisa dikenal nih satu Sukabumi? Dari awal kali ya, Iya, dari dari awalnya mungkin lebih jadi kita punya waktu untuk riset dulu apa sih yang terjadi di perkulineran di Sukabumi Iya. gitu, baik itu bakso ataupun bukan. Nah terus dari situ dilihat gimana sih tren marketing orang-orang gitu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata ada sosial media Iya. dan lain-lain. Terus yang paling utama adalah kalau aku kemarin lihat sebenarnya siapa sih target market dari bakso sedap ini gitu. Apakah kan penikmat bakso tuh beragam ya. Ada mungkin ibu-ibu, ada juga anak muda, ada juga keluarga gitu ya. Hasil riset waktu itu adalah kayaknya bakso itu lebih banyak diminati sama ibu-ibu kali ya. Iya, betul. Perempuan gitu ya, Perempuan. perempuan utamanya. Jadi kita tentuin dulu nih, oke target marketnya adalah perempuan dan mayoritasnya usia di 20-an lah kali ya, sampai usia 30-40 gitu. Dari situ baru kita tentuin strategi marketingnya apa nih yang tepat untuk usia 20 sampai 40 tadi. Nah, waktu itu kita pakai 2 metode sih. Kita pakai online juga pakai offline. Karena di rentang usia itu tuh ada yang masih aktif, ada yang aktif di online tapi juga ada yang masih offline kali ya. Iya. Misalkan kayak tadi di usia 40 mungkin mereka nggak main Instagram ya Instagram, gitu. betul. Jadi aku pakai 2 metode online dan offline. Offline-nya pakai cara-cara kayak bikin voucher, diskon gitu, promo-promo yang offline biar mereka datang gitu ya. Terus juga online-nya tentu di sosial media kayak Instagram, Facebook, iya pakai iklan lah kayak Oh, iya. gitu-gitu. Ada rencana gak sih Teh Muti buat bikin cabang gitu? Berbagai cabang gitu. Misalnya bilang katakan baru ada di Sukabumi ya. Bakso sedap ini. Ada gak sih rencana buat bikin cabang di luar Sukabumi gitu? Dengan cara pemasaran yang luar biasa banget nih. Gitu. Luar biasa banget pemasarannya. Sebenarnya ini pertanyaannya. Iya. Sebenarnya kalau kita kan udah jalan 4 tahun ya. 4 tahun, tahun ini 4 tahun kan, iya. Itu kita udah pernah buka cabang sebetulnya. Oh gitu. Iya. Di tahun 2019 tuh kita buka cabang di Jakarta. Di Jakarta 1 dan di Sukabumi 1. Jadi kita punya 3 cabang. Iya. Jadi selama 4 tahun ini kita buka yang utama di Sukabumi 2, di Jakarta 1. Oh, jadi udah ada di Jakarta Iya, di rupanya. total ada 3. Wah, ya Allah, luar biasa banget nih bakso sedap ini. 3 cabang. Nah cuman karena kita tahun 2020 itu menghadapi pandemi Iya, ya, pandemi. gitu. Jadi pada akhirnya 2 cabang lainnya itu diharuskan untuk tutup dulu, gitu. Karena kondisi pandemi kita tahu kan ini ya apa namanya nggak bisa diprediksi ya, gitu. Kemarin ya PPKM, terus juga situasi COVID-nya melonjak dan lain-lain. Jadi nggak bisa kita pertahankan lah sementara, gitu. Tapi mudah-mudahan setelah ini mungkin nanti ada lagi cabangnya gitu. Anak makin nambah ya, Teh ya. Iya, amin gitu. Jadi sebenarnya sempat ada gitu. Dan memang ketika pandemi kita sempat bertahan juga beberapa bulan tapi ternyata nggak apa ya belum cukup kuat untuk bertahan. Akhirnya kita coba close dulu, fokus di 1 cabang dulu. Tapi ke depan insya Allah akan ada. Makin banyak ya cabangnya ya. Amin. Nah, Teh, tadi kan Teteh sudah menyebutkan cara memasarkannya. Kenapa sih Teteh memilih cara itu buat memasarkan bakso sedap? Sedangkan kan cabangnya yang saya ketahui barusan ada 3 ya, ya, di Sukabumi 2 dan di Jakarta 1. Nah itu jadi yang paling yang kita rasain sih sebetulnya karena tadi kita tahu dulu nih segmen market itu siapa. Jadi kita nggak asal bikin iklan, nggak asal bikin cara marketing yang ya pokoknya harus besar nih marketingnya apa, misalkan kita endorse ke artis gitu. Tapi kita tahu dulu nih segmennya itu siapa, gitu. Penikmatnya itu siapa. Nah, ketika kita tahu, misalkan nih ya contoh nih, oh kita nih digemari sama ibu-ibu muda nih misalnya yang senang-senang nongkrong nih, kan suka ada ya ibu-ibu Iya, yang update status gitu-gitu. Nah, oh mereka tuh senangnya apa? Oh senangnya mereka diskon. Oke kita kasih program-program diskon. Akhirnya masuk tuh kan sama mereka senang, akhirnya mereka order gitu.
juga di sosial media apa sih yang sebenarnya konten-konten apa yang perempuan, tadi kan kita targetnya perempuan ya, yang perempuan ini senangi gitu. Oh ternyata tipikal konten yang A misalnya gitu. Oke, berarti kita juga bikin konten yang A gitu supaya masuk juga nih sama si target kita. Oh jadi target yang di utama itu dari Bahasa Sedap itu yaitu wanita. Wanita ya gitu. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga Iya, ya, nggak apa-apa wanita. juga ya. Iya, karena banyak juga alhamdulillah yang ya tadi kayak bapak-bapak atau keluarga gitu yang datang. Tapi ya itu kita cara marketing kita adalah menentukan dulu target utamanya siapa. Berarti kayak kita mau nembak apa sih busur nih, Iya. kita harus tahu dulu ya targetnya siapa gitu. Jadi disesuaikanlah sama si target itu. Gitu. Dan alhamdulillah dengan cara begitu ternyata works gitu ya, dari tahun kemarin gitu, dari awal masuk gitu tuh. Jadi ketika kita masukin yang sesuai target, feedbacknya juga ternyata sesuai. Jadi Bahasa Sedap kemarin caranya adalah gitu, menargetkan cara marketing yang sesuai dengan target marketnya. Luar biasa. Berarti marketing dari Bahasa Sedap ini udah luar biasa banget ya. Nah, mudah-mudahan ya. Soalnya Bahasa Sedap ini sudah memiliki banyak cabang loh. Dikenal juga di Sukabumi gitu deh. Mudah-mudahan Luar biasa. Ya nggak mungkin ya usahanya luar biasa tanpa ownernya yang luar biasa gitu ya. Bisa aja ya. Amin ya Allah. Nah tapi kan dalam usaha nih tentunya ada strategi nih yang harus digunakan ya. Ini dalam kalau Teteh nih di Bahasa Sedap, apa sih strategi yang digunakan oleh Teteh gitu dalam mengelola usaha Bahasa Sedap ini sehingga dikenal gitu di Sukabumi itu gimana? Yang tadi ya, pertama marketingnya harus sesuai dulu. Ya. Kedua, kalau Bahasa Sedap itu kita memang berjalan sesuai dengan apa ya? Gini deh. Jadi kita tuh nggak membuat sesuatu yang tiba-tiba besar, Ya. tapi kita bertahap jalannya sesuai dengan perkembangan gitu. Jadi kan mungkin ada ya teman-teman yang ya sebenarnya nggak apa-apa juga untuk bikin usaha yang misalkan tiba-tiba sekali buka langsung 5 nih misalkan gitu, atau ini langsung 2 lantai 3 lantai gitu, itu ada juga tapi nggak apa-apa. Nah kalau Bahasa Sedap lebih ke kita buka dulu nih sekian, misalkan 1 outlet, lihat dulu marketing gimana, terus juga salesnya gimana, penjualannya oh bagus misalnya. Setelah itu nanti tambahin lagi deh gitu, misalkan interiornya yang lebih baik-baik lagi gitu. Jadi kita progresnya tuh kalau Bahasa Sedap tuh bertahap sesuai dengan perkembangan si usahanya gitu. Itu strategi yang kita pakai. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu kan sebetulnya beresiko ya. Iya. Jadi kita meminimalisir resiko dengan cara begitu. Itu kita step by step, pelan-pelan tapi berkembang gitu, mudah-mudahan ya. Itu jadi pelan-pelan sesuai dengan penjualan, sesuai dengan tadi perkembangan market juga. Kan dari awal kita berdiri tuh nggak langsung tiba-tiba banyak yang tahu kan, pasti 1 dulu, 10 dulu gitu ya, 10 orang, 20 orang, nanti mereka posting, teman-temannya tahu, akhirnya jadi kenal lagi gitu. Jadi kita menyesuaikan sama yang kayak gitu. Semakin nanti berkembang si marketnya, si penjualannya, itu kita semakin meluaskan si usahanya juga. Jadi diibaratkan itu ke kalau bahasa Sundanya mah ke ujung-ujung gitu Iya, ya, nggak nggak langsung langsung ujung lima gitu ya, Karena tapi satu gitu. karena tadi ya resiko usaha kan kayak pandemi ini kita juga di luar prediksi kita gitu kan. Nah dengan cara begitu waktu kemarin pandemi alhamdulillahnya kita juga nggak terlalu yang merasa kaget banget gitu, karena kita tadi berkembangnya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan penjualan juga ya tahap lagi jadi nggak yang kita punya ini banyak tiba-tiba karena kan kalau yang namanya usaha juga mental kita sendiri ya gitu, pelaku usaha sebetulnya juga bertahap. Ketika kita punya 1, oke kita sekian nih meluangkan waktunya dengan 1 cabang. Ketika kita punya 2 cabang, mental kita juga harus siap mengelola 2 cabang gitu kan. 3 juga gitu. Jadi kita pun sebenarnya berkembang gitu sesuai dengan usaha kita, menyesuaikan lah. Sesuai dengan itu. Kan tadi Teh udah menyinggung nih masalah pandemi, katanya di dalam diri Teh harus udah siap ya, udah kaget banget gitu ya. Kaget sih sebenarnya. Kaget. Tapi ya bisa dibilang kaget juga sebenarnya. Nah, kan strategi yang Teh lakukan tadi mungkin itu di masa biasa ya gitu, di masa-masa emang lancar-lancar aja gitu usahanya. Nah, di masa pandemi yang kemarin kita 2 tahun belakang gitu ya, pandemi itu strategi yang digunakan Teh itu apakah dirubah atau dirombak sedikit atau mungkin bahkan dihilangkan gitu? Strategi pandemi ya. Tadi revisi sedikit ya.
Jadi bukan kaget sih, bukan nggak kaget, sebetulnya kaget pastinya lah ya, apalagi pandeminya kan dunia gitu bener-bener semua kan. Cuman tadi kita punya sistem yang memang kita benar berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi ketika memang ada sesuatu di luar kendali, itu kita coba mengatasi sesuai dengan kemampuan juga. Nah, untuk orang pandemi itu memang berubah banget ya marketnya, karena orang di rumah aja, terus juga yang harusnya ngantor jadi WFH, yang kuliah juga jadi di rumah kan, belajar di rumah. Akhirnya ada perubahan market di pelanggan kita juga gitu. Karena pelanggan kita tuh biasanya juga order dong buat di sekolah, order dong buat di kantor, kan kemarin nggak ada yang ngantornya ya. Jadi kita berpikir juga nih gimana ya caranya gitu. Terus juga kan yang harusnya makan di tempat juga kemarin dibatasi kan, ada pembatasan sosial, iya, jadi nggak boleh makan di tempat, harus take away aja. Nah itu juga benar-benar berpengaruh ke penjualan. Akhirnya di 2 bulan pertama ya itu kita masih nggak tahu nih harus ngapain karena panik ya. Sempat ada momen panik juga, tapi kita langsung berpikir oke, berarti ketika pandemi kebiasaan orang akan berubah. Apa nih yang berubah? Oh ternyata mereka di rumah aja. Oh berarti kita juga harus bisa masuk ke cara yang memang bisa mereka nikmati di rumah gitu. Oh kita akhirnya kemarin bikin bakso dengan kemasan frozen gitu. Iya. Kenapa? Karena namanya bakso frozen itu bisa dimasak di rumah kan. Mereka nggak harus datang ke outlet untuk makan. Terus mereka bisa nikmatin bakso di rumah aja sambil kerja, sambil nugas gitu ya. Tapi tetap mereka nikmatin bakso sedap gitu. Akhirnya kita bikin yang frozennya, baksonya, mie ayamnya dengan kemasan instan gitu yang mereka tinggal rebus doang. Itu jadi cara yang kita pakai adalah kita beralih ke frozen waktu itu. Sudah alhamdulillah ketika kita launching yang produk frozen itu responnya juga diterima dengan baik gitu. Itu sih jadi salah satu cara kemarin ya, walaupun memang tetap di outlet ya yang makan di tempat dan lain-lain kita sesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kayak kan ada pembatasan waktu makan ya, seperti kayak gitu ya dulu. Harus 20 menit katanya, oke kita ikuti gitu. Terus juga hanya take away aja, oke kita ikuti. Tapi di luar itu kita punya strategi frozen food tadi gitu. Caranya dapur ngumpul gitu kan ya, kalau misalnya dapur ngumpul nih, jangan sampai kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan ya, apakah tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi kemarin itu sempat yang udah kita langsung switching ke online, ke off frozen supaya orang-orang tetap bisa menikmati sedap, tapi ya dengan sesuai situasi di rumah aja. Ternyata di masa pandemi juga tetap produktif banget. Harus dong ya. Iya harus. Nah tapi seperti tadi juga disini sedikit kan, sekarang UMKM sedang dimanfaatkan oleh pemerintah dengan tentunya mungkin persaingan antar pengusaha juga semakin ketat. Gimana sih cara pembuat mempertahankan usaha itu agar tetap eksis gitu khususnya di Sukabumi ya gitu ya? Gimana gitu? Iya betul sih, UMKM lagi banyak di fasilitas juga sama pemerintah, karena memang salah satu sumber pendapatan negara juga kan UMKM. Nah dari situ juga kita berusaha banget nih buat bertahan di antara gejolak UMKM gitu. Kita senang sebenarnya karena kan akhirnya banyak juga ya teman-teman yang apalagi di masa pandemi ini banyak usaha-usaha baru gitu ya, dari kuliner atau non kuliner. Cuman ya memang namanya usaha kan kita bersaing juga ya, bersaing sehat lah istilahnya. Nah strategi yang kita pakai adalah kita coba melihat tren-tren yang terus berkembang. Misalkan kita sekarang kita lihat di Instagram lah ya, itu tren-trennya orang lagi serang video, ya kan, reels gitu ya, video TikTok gitu. Nah oke, berarti kita melihat yang lagi tren itu adalah video TikTok atau reels gitu. Nah kita juga pakai cara itu untuk masuk ke tren yang lagi in sekarang. Kita masuk ke situ supaya kita juga nggak ketinggalan lah ya. Jadi walaupun tadi produknya adalah bakso yang memang sebetulnya dari zaman nenek kita juga udah ada gitu ya, bakso, tapi gimana cara kita membawa bakso ini tetap fresh gitu ya, dengan konsep rasa atau strategi marketing yang memang sesuai dengan zamannya. Sehingga orang reels kita juga menggunakan bakso gitu ya. Terus juga misalkan
kami ini endorse ke influencer juga jadi tetap walaupun produknya produk lama gitu ya, tapi tadi dengan niat awal kita kan niat awalnya memang pengen bikin bakso ini inovatif gitu ya, jadi kita sesuaikan dengan yang lagi tren lagi jalan, masih jalan marketing atau produk ini atau mungkin ya banyak hal lah gitu yang kita coba untuk bisa nih dari kita juga masuk ke tren-tren yang lagi hype sekarang gitu. Kan tadi masih seringnya mengikuti zaman. Iya. Apa sih ciri khas dari bahasa Sunda yang mungkin anak-anak muda kan sekarang anak-anak muda yang suka bahasa itu yang karena ibu juga suka kan mungkin yang ciri khas itu gitu dari bahasa Sunda itu apa sih? Mungkin kalau sekarang ya kalau kita udah kan 3 tahun 4 tahun ya kita punya positioning atau kita ciri khas kita sudah itu kita untuk ikut masih di mana aja. Kenapa? Karena kita tuh selalu ngasih kemasan yang memang apa ya bu gitu lah, dia bisa dimakan di mana aja. Kita pakai kemasan yang bowl linear gitu kan, biasanya kalau bakso ditumpuk ya kita pakai bowl yang itu bisa dimakan di mobil, di kantor, di kampus gitu ya, dimanapun supaya tadi orang bisa makan di mana aja gitu. Mungkin ciri khasnya ya ciri khasnya karena melihat kita ngelihat di beberapa tempat yang lain itu belum banyak yang pakai juga namanya orang kalau mau bakso ya harus makan datang ya mangkok gitu ya terus juga ini makan, tapi kita enggak, kita di mangkok kita juga ada juga pakai kemasan yang emang mudah buat dipakai dengan kemasan yang dengan desain yang juga menarik yang bentuknya jadi bisa masuk ke depan orang muda ya pengen bakso nih kadang kan gengsi ya kalau misalkan apa namanya nongkrong di tempat bakso ternyata ini semua gitu kan. Nah padahal sebenarnya kita juga muda-muda pengen nih dan kita bikin kemasan yang menarik yang juga bentuknya dimakan di mana aja itu sih, jadi maksudnya ya kalau melakukan itu juga kita bikin variatif gitu ya. Selain varian kalau misalnya dari segi harga ya suka banyak tuh misalnya kalau misalnya kita lagi ngikutin harga di Instagram misalnya kan suka bertanya-tanya kasih sedikit gimana sih soal harga gitu. Soal harga sebenarnya kita nggak apa namanya nggak yang menakutkan ya kita tetap harganya menyesuaikan sama apa ya kisaran harga rata-rata lah kuliner bakso kita start dari 30.000 sampai 70.000. Murah sekali ya dong. Untuk bakso yang kualitasnya luar biasa, tempatnya nyaman dengan harga konvensi itu satu ribu terbilang murah. Murah ya? Yang murah enak lagi. Iya, iya dong. Iya, gitu. Jadi kita pakai harga yang memang sebenarnya kita nggak mau kasih harga yang tinggi juga ya, walaupun mungkin bisa-bisa aja gitu kan. Tapi karena apa namanya, tadi kita pengen masuk ke banyak segmen juga sebetulnya kita pengen dikenal juga, akhirnya kita ngasih harga yang menengah lah yang semua bisa mencapai. Kan dalam menjalan bisnis ya, pasti ada suka atau dukanya apalagi usaha ya. Apa sih suka dan duka dalam Suka duka ya karena yang namanya usaha tiap hari kita pasti ketemu sama hal-hal yang baru hal-hal yang menegangkan juga ya, sederhana misalnya tiba-tiba kemarin nih maksudnya ya tiba-tiba kita buka berita hari ini PPKM gitu. Iya, betul. Itu kan jadi kita PPKM lagi nih itu kan menegangkan karena berarti kita harus apa nih sekarang, ada peraturan baru apa, nah kayak gitu itu hal-hal yang ada selama kemarin. Cuman kalau di hari-hari mungkin ada juga kayak misalnya sekarang ini jual lagi naik itu kita sangat mengenakan kita udah berpikir yang kita akan menambah cabang sini gitu karena penjualan lagi bagus, tapi yang lagi dijual kan naik turun ya apa nggak ada yang selamanya itu nggak ada juga selamanya nah itu juga momen-momen kayak misalkan jualan sepi banget itu ada banget walaupun kita udah iklan di mana-mana, tapi yang namanya jualan ya kita nggak bisa maksa juga ya orang juga. Jadi kita bisa ketemu momen-momen yang dari pagi tuh kita sampai siang apa yang harus kita lakukan tapi ternyata enggak, akhirnya stok yang pada hari itu apa namanya yang pada hari itu kita siapin akhirnya harus dibuang misalkan nggak kepake semuanya
basi itu ada juga. Itu mungkin salah satu momen juga ya ketika apa namanya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Apa namanya susah jualan. Namanya usaha itu harus siap mental juga sama Iya, hal-hal harus kayak siap gitu. mental ya. Ketika kita di atas sama penjualan lagi rame, kita juga harus yang tahu bahwa ini mungkin besok bisa jadi turun lagi. Meskipun kita juga jangan terlalu bersedih karena bisa jadi kita besok naik lagi. Siap nggak siap harus siap ya lihat Kita harus siap mental dengan kondisi apapun sih. Iya. Gitu. Kalau misalnya masuk kemarin pandemi ya, Iya. itu kan di luar prediksi banget tuh sama semuanya, bahkan kan kita harus siap mental. Setelah bercerita tentang suka dan dukanya luar biasa banget ya. Mungkin adakah momen-momen lucu atau momen-momen kocak lucu apa ya? Ada gak sih gitu? Lucu selama jualan ya, Iya, sama gitu. apa ya, ada juga sih beberapa momen lucu yang kok bisa gitu ya, aku tak punya apa ya, gini waktu itu jadi kita kan ada GrabFood sama GoFood sama GrabFood juga ya, Iya. selain makan tempat dan gitu. Jadi pada itu waktu itu ada pelanggan kita yang order GrabFood Ya. apa GoFood ya, pokoknya online lah ya, online delivery. Terus dia ngomong kita dia siang nih, siang dia order, terus setelah itu sorenya kan dia online orang dari sini, kak kok saya online, saya order tapi saya besok kan kita jadi kaget ya, kok di aplikasinya udah selesai kok bu gitu, tapi kok Iya. nggak ada gitu. Iya ini nggak nyampe, nggak ada besok, padahal aku udah siang. Terus kita kan konfirmasi apa tim yang lagi jadi outlet ini gitu, jadi pulang gitu kok kan udah selesai. Terus juga tadi saya bisa ojol udah video di aplikasi juga kan ada tandanya ya kalau itu dan tapi kok ada pelanggan nggak ada, kan bingung ya, ini kemana ya bahasanya, Gimana ya maksudnya Iya, hilang? ini apakah kita juga sebenarnya agak kayak pelanggan itu ada indikasi dia misalkan kemayakan atau misalkan tim kitanya yang ternyata nggak menyiapkan, bingung nih karena kita konfirmasikan siapa gitu. Terus akhirnya hubungilah si drivernya itu hubungi udah diantar kok pak gitu, pesanannya ke alamat A. Dia bilang udah kok kata gitu. Jadi dia bilang udah diantar kok, kan Iya. Jadi kita tanya ke pelanggan gimana, kita tanya ke karyawan juga katanya siap buat ada dikasih ke ojolnya, tanya ojol juga katanya udah Udah diantar, diantar. tapi sampai sore hari itu bahasanya nggak ada ternyata. Kita minta maaf sama pelanggan kemarin. Jadi kita tuh di Bapak juga ketika ada hal-hal seperti itu kita selalu mengutamakan apa ya, customer gitu ya. Customer tuh kita melakukan ketika ada komplain kita melakukan dengan baik, kemudian misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai kita ganti dan lain-lain. Jadi kita minta maaf, tawarkan mengganti. Nah kalau diganti aja supaya ya udahlah gitu, tak itu kemana itu kita ganti. Tapi dia nggak mau karena dia juga nggak mau ini rugi katanya. Kalau memang udah disiapkan nggak usah katanya, tapi gimana ya besoknya. Jadi tragedi Seri bakso ya, hilang bisa ya. bahasa hilang ya. Terus kita akhirnya ya udahlah gitu apa namanya, kita ya udah minta maaf ya nggak mau diganti, kita pada saat itu ya udah kita coba upayakan ya nah tapi kalau mau diganti ya kita ganti atau mau kembali uang kita juga tolong kok sama pihak customer lainnya untuk coba dicari tadi aku Suri diantarnya kemana besokannya besok paginya kita dapat telepon ya dari ojek online tadi. Nah ternyata baksonya adalah ketemunya tuh jadi si alamat apa namanya tempatnya itu memang di rumah yang sampingnya itu tempat makan juga. Kalau itu jadi misalkan titik poin di aplikasinya di restoran, nanti rumahnya sampingnya ya. Nah ternyata kalau breakfast itu biasanya diantar ke resto yang titik itu dan dikasih ke pelanggan resto itu gitu. Jadi namanya karyawan pelanggan apa karyawan di resto yang soalnya nah karyawannya kan nggak tahu ya mungkin pesanan bosnya atau apa sama dia ditaruh lah di kulkas itu guys ditaruh di kulkas. Jadi kondisinya karyawannya nerima bakso tanpa mungkin nah ini kesalahan juga kali ya tanpa mengkonfirmasi ini siapa pemiliknya gitu. Taruh terima ke kulkas ya udah dia juga mungkin punya karyawan lain punya bosnya atau kan dan drivernya juga mungkin nggak mengkonfirmasi lagi ya bener dari sana dia juga ya udah kasih aja nah besokannya ketika
dia baru ingat oh disamper lagi tuh si restonya gitu. Kemarin kan terima ya, iya terima, ada nggak baksonya? Ada, dan ternyata masih ada sampai besokannya baksonya dalam kondisi beku. jadi jadi baksonya tuh beku di dalam kulkas resto itu. Jadi emang nggak hilang ya, Nggak hilang, tapi betul. Salah sembunyi tersembunyi. sembunyiin di kulkas Iya, orang. sembunyi di kulkas resto itu gitu. Jadi sama-sama mereka nggak tahu, kondisinya juga driver yang nggak tahu, si karyawan yang terima juga nggak tahu, pelanggan yang order juga nggak tahu. Ketika ditelusuri dan ditanya, oh ternyata ada. Dan memang nggak dimakan karena kan nggak ada yang merasa punya Iya. gitu kan. Taruh di kulkas, apa namanya nggak ada yang juga mungkin kayak kamu punya orang kali ya gitu. Jadi pas misalkan dicek ada gambarnya gitu. Kita bilang ke customer kita ini minta maaf mungkin juga itu salah dari kita karena kurang konfirmasi dan lain-lain, tapi mereka juga ya akhirnya jadi lucu aja gitu, mereka juga nggak marah sih kayak oh ternyata ada ya baksonya gitu. Dan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang iseng atau jahat sebenarnya karena emang ya dia apa namanya emang karena situasinya itu seperti itu kita salah pahaman gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya misalkan kayak gitu, ada nggak sih gitu customer yang mungkin marah gitu atau komplain gitu kan? ada aja sih sebenarnya karena kita manusia ya, namanya beda-beda gitu kan karakternya, jadi pasti ada aja hal kecil pun bahkan kayak misalnya kurang kurang nih kurang panas kuahnya atau kurang ini kurang apa itu pasti ada aja yang komplainnya berlebihan mungkin ya gitu. Tapi ya itu salah satu resiko juga kali, resiko usaha adalah kita harus siap menerima hal-hal yang seperti itu contohnya dari komunitas. Iya, kita juga punya apa ya SOP gitulah tapi begitu ketika menghadapi customer dengan sikap yang mungkin kurang menyenangkan, kita harus tetap tenang gitu, tidak panik dan melayani dengan sebaik mungkin lah, jangan bawa emosi. Yang ada sadar bahwa kan ada tuh Iya. nah gimana sih cara menjalankan Iya betul. susah gak sih gitu? Dua usaha ya sekarang juga alhamdulillah selain dari Grab ada usaha juga di Grab juga ya, namanya Dibuka. Grab juga ini jual aneka makanan susu juga dan jalan sekitar sebulan sudah usia. Dan cara ngebaginya memang ya perlu fokus lah pastinya gitu ya, perlu fokus yang ketika kita lagi apa ya lagi berpikir untuk bersikap ya kita harus siap itu ya juga itu tidak berlaku ya. Jadi kita tentuin nih hari ini kita mau melakukan apa untuk bersikap. Mungkin kita misalkan hari ini mau visit outlet dengan controlling sehingga yaudah jam berapa nih udah bisa jam misalkan dari jam 9 sampai jam 11 kita fokus di jam 9. Nah kemudian setelah itu kita apa nih di bagian kedua yang harus kita selesaikan dari itu, oh kita mau take foto produk nih jam berapa, oh jam 11. Itu bagian waktunya memang di apa ya dibuat pos-pos untuk menentukan yang harus dikerjain, jadi nggak yang nyampur. Dan kalau nyampur kan bingung ya kita harus tekan aja sih waktu sama diceritakan dan bukan yang mengelola waktu dan waktu. Ternyata seorang merupakan Dalam mengelola usaha gitu, sampai 2 usaha dong gitu ya, dikelola langsung sama teman sendiri. Kan ada mungkin orang-orang yang masih menjadi entrepreneur pemula gitu, pengusaha pemula. Karena sih pesan yang kayak gitu kepada mereka gitu yang usaha pemula itu bisa tidak gampang menyerah itu dalam menjalankan usaha itu. Misalnya apa sih kan mereka? misalnya apa ya sebenarnya ya karena sekarang itu eranya anak muda ya bisa dibilang gitu ya, sebenarnya banyak banget teman-teman anak muda yang udah mulai karya di bidang usaha juga itu ya. Cuman memang tadi kendalanya adalah atau tantangannya adalah sebenarnya supaya kita konsisten ya, nggak yang bawa sama teman-teman udah jualan aku juga jualan deh, itu kan masih yang bawa tuh atau kayak ya apa gitu ya kan ada juga tuh yang Iya, kayak ada. gitu gengsi biar dari. Nah kalau misalnya tips dari aku mungkin ya supaya kita konsisten dan bisa bertahan adalah satu hal itu faktor
why-nya, kenapa why itu kenapanya gitu ya, kenapa kamu memutuskan untuk berwirausaha atau berkarya gitu, karena faktor itulah yang nantinya akan menjadi apa ya, trigger gitu ya, kalau dari sekarang trigger untuk kita terus jalan. Kalau yang sekedar kita biar kata orang-orang biar bilang pengusaha gitu ya atau tadi biar bio Instagramnya ada CEO gitu kan, itu ketika kita nanti bekerja di gejala tantangan usaha, kita akan mudah untuk goyah. Kan tadi balik lagi yang namanya usaha gitu ya, tiap hari kita pasti ketemu sama makanan baik itu kecil atau besar. Sebenarnya kalau kita jalan tuh nggak semuanya mulus, pasti ada kerikil-kerikilnya. Nah ketika tadi kita nggak kuat faktor why-nya itu nanti kita bilang putar apa aja gitu. Itulah kita ganti aja deh, entah itu ganti bidang atau ganti produk atau misalkan udahlah aku kerja aja deh misalnya gitu ya, nyerah gitu ya gitu. Nah itu harus why-nya harus kuat dulu. Jadi apa nih tujuan kamu usaha, oh misalkan aku pengen memang usia sekian apa namanya punya, misalkan kalau kita ngeliat dari target materi ya, oh pengen punya kayak misalnya pendapatan sekian, oh berarti tidak sampai usia sekian target ya targetnya. Atau misalkan memang dia pengen punya kemampuan untuk apa namanya memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya, karena misalkan keluarganya belum ini ekonominya waktu kan, oh berarti kan itu ada faktor juga ya. Atau misalkan pengen punya rumah misalkan gitu, nggak apa-apa juga sebetulnya, kan jadi apa ya, jadi alasan kenapa dia ya berusaha gitu. Kita bukan dulu alasannya, semakin kuat alasannya itu semakin dia bisa bertahan di jalan itu. Kayak contohnya ya, contoh gampangnya kita mau jalan-jalan deh misalnya apa namanya kemana, Bandung deh misalnya ke Bandung nih. Kalau misalnya kita ke Bandung nggak tahu arah, kebetulan kita jalan-jalan aja ke Bandung, tujuannya entah Bandung di mana, itu bangke mau ke mana kayak, terus tiba-tiba misalnya kita berangkat sebenarnya macet ya di jalan. Kalau kita nggak tahu mau ngapain di Bandung, pasti kita tuh kayak aku di jalan tuh bakal mikir macet, kita nggak jadi deh bagian mau ngapain juga ya ke Bandung gitu, udahlah aku terbalik aja atau belok aja deh ke Jakarta misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu ke Bandung nih aku mau ketemu sama teman lama nih, udah lama nih nggak ketemu, ya segala macam, atau kita mau ngapain ketemu keluarga, mau macetnya segimanapun ya, ibarat kayak orang mudik gitu ya, itu kan macet banget. Ketika emang tujuan mau ketemu keluarga itu pasti dihajar aja gitu kan, mau macet di 12 jam buat itu sih contoh analoginya ya. Jadi kamu tujuan kita apa, baru kita nanti di jalannya kita bisa berproses dan fokus gitu. Jadi para pengusaha tujuan kita harus menentukan tujuan kita itu seperti apa dulu ya Teh. Kemudian baru nanti pas untuk prosesnya kita harus fokus sama tujuan itu. Oh udah habis ya. Masih pengen ngobrol-ngobrol. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dari kita. Terus makasih juga udah kesempatan kami. Iya, makasih juga ya kesempatannya. Nah, nanti semoga yang kita bermanfaat kita semua dan bisa menjadi mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil, hal positifnya ya. Siap, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah apa ya memberi kesempatan kali ya di hari ini untuk ngobrol. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Karena ada kesalahan, kita lagi ya di bahasan selanjutnya. Ada lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.